Syukurlah baik. Bersukacitalah senantiasa ya. Asal bisa kita lewatin ya, teman-teman. Oke. Eh, Sukacita kita itu kalau berdasarkan pada apa yang kita lihat atau kita letakkan itu pada hal-hal yang berasal, bersumber dari dunia ini, dia pasti lekang oleh waktu. Dia pasti lekang oleh momentum yang dinamika yang kita lewati. Gitu. Dia rentan, dia rapuh. Hubungan-hubungan yang terjalin itu bisa patah dan hancur. Gitu. Ya, semua daftar-daftar pencapaian yang mungkin kita kira bisa bisa membawa kita kepada kepada titik-titik kebahagiaan, tingkat-tingkat kebahagiaan. Rupanya selama ini setelah kita melewati dia itu rapuh kan? Betul tidak? Hmm? Ada yang masih abadi? Ada yang masih abadi? Orang dunia aja bilang tidak ada yang abadi, ya. Jadi artinya apa? Secara hikmat manusia, nah gitu lah saudara ya. Secara hikmat manusia itu memang tidak ada yang abadi, gitu. Rupanya manusia ini di dalam hatinya diberikan ya terang untuk dapat menangkap itu bahwa lihatlah tidak ada yang abadi. Kalau saudara baca Kejadian 5 ayat 6 ya, segala yang ada di dalam hati manusia itu katanya eh, kecenderungannya adalah kejahatan semata-mata gitu. Gitu. Kecenderungan hatinya itu menimbulkan kejahatan semata-mata gitu. Jadi kalau begitu kemana kita harus melabuhkan gitu harapan kita nih ya gitu. Kemana kita harus sungguh-sungguh menaruh gitu asah kita, harapan kita ya. Karena saya dan saudara ketika saudara dan saya menemukan kebenaran itu, maka kebenaran itu haruslah sungguh-sungguh memerdekakan. Gitu. Haruslah sungguh-sungguh memerdekakan. Yohanes pasal yang ke-8 ya, ayat yang ke-31 kalau tidak salah ya. Dan dikatakan bahwa kalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun sungguh-sungguh merdeka. Jadi mengenal anak itu penting sekali teman-teman. Ya, anak di sini itu adalah uh, yang diutus oleh Bapa, ya kan? Bapa mengutus anaknya, ya. Anaknya ini membawa kepada satu dimensi yang berbeda, gitu. Dimensi yang dunia tidak punya, gitu. Dunia tidak punya. Bahkan nih ya, saudara-saudara, orang yang tahu nilai-nilai kebaikan, norma-norma, kita bisa tahu itu, kita bisa paham itu di dalam apa? Di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab. Alkitab memberi standar kebaikan itu adalah hukum-hukum dan perintah-perintah Tuhan. Itu standar kebaikan. Makanya orang Yahudi tahu persis bahwa Yesus itu adalah guru yang baik. Ya, dia menetap, dia tahu bahwa ada perintah-perintah, ada standar-standar, ya, yang menjadi ukuran gitu. Kamu itu baik, gitu. Ya, jadi Alkitab memberi dan menjelaskan itu, ya. Jangan mencuri. Ya, bukan tetangga sebelah yang bilang jangan mencuri saja kemudian kita ikuti, tapi Alkitab berkata jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Alkitab yang bilang jangan bersaksi dusta. Itu standar-standar kebaikan. Jadi hikmat manusia itu dibawa untuk melihat gitu, ada loh nilai-nilai kebaikan itu, ya. Tetapi ya, sekalipun demikian, ada berapa di dalam kehidupan saya dan saudara, apakah saudara lebih banyak ketemu orang baik atau lebih banyak ketemu orang yang tidak baik? 50-50.
Setengah-setengah. Siapa yang lebih banyak ketemu orang baik? Oh, Pak Daniel lebih banyak ketemu orang baik, Yanti lebih. Siapa yang lebih banyak ketemu orang yang tidak baik? Tangan kiri. Asti mau angkat tangan? Oh, oke. Lebih banyak ketemu orang baik ya? Lebih banyak. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi rupanya peradaban manusia ini semakin baik loh, saudara. Ya, ketika manusia itu mengadopsi norma-norma, gitu ya, kemudian membawa mereka kepada apa? Kepada standar hidup yang baik, gitu. Nah, itu tentu saja bagaimana dia memperlakukan sesamanya, gitu ya, menjadi baik kepada sesamanya, ya kan? Tetapi jauh di dalam hati, siapa yang tahu dalamnya samudra, ya, betul tidak? Ya, pernah saudara curiga kepada orang lain? Bukan pernah, Pak. Cukup sering. Hah? Pernah curiga sama orang? Jadi pernah nggak kita mencurigai orang lain, mencurigai pendeta kita atau uh, pelayan mencurigai jemaat? Jadi jauh di dalam relung hati orang tuh tidak ada yang tahu, gitu. Kita berusaha untuk bersikap baik, gitu. Tapi pernah nggak saudara curiga sama orang? Itu. Roma pasal 3, sorry, Roma pasal 3. Ayat yang ke-11 dan 12. Pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang lelah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau kita mengerti realitas itu sesederhana itu, ya. Saya sengaja tanya teman-teman tadi ya, lebih banyak orang baik dalam hidup kita atau enggak? Lebih banyak. Kita lihat banyak orang baik ya, apalagi kalau peradabannya itu sudah semakin baik, semakin bisa menyerap menyerap norma ya, norma-norma peradaban yang lebih baik itu lebih banyak yang baik. Kalau saudara bergaul nih ya, bergaul tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Kalau saudara bergaul dengan komunitas-komunitas eh, gereja, saudara pasti lebih akan bertemu banyak orang baik, gitu. Semakin banyak, gitu. Tetapi dalamnya laut siapa yang tahu? Dalamnya hati tidak ada yang tahu. Seperti gelombang laut yang tidak pernah putus, ya kan? Kita alami itu, ya. Tidak pernah tidak pernah kehidupan ini selesai di dalam ditata penataannya, nggak pernah selesai di sini, gitu. Selalu ada saja yang miring kiri, miring kanan, gitu. Nah, itu saudara, segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Waduh, itulah yang disimpulkan oleh Rasul Paulus. Itu ditulis oleh Musa ya. Kemudian ditulis oleh Rasul Paulus bahwa seorang pun tidak seorang pun berakal budi, ya. Seorang pun tidak ada yang mencari Allah, katanya, ya. Semua telah menyeleweng, itu, ya. Tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Alkitab berkata begitu. Nah, teman-teman, tapi Pak, itu kan tidak begitu-begitu amat kelihatannya. Oke, saya setuju gitu ya. Apalagi dengan banyaknya
eh, eh, banyaknya peradaban yang semakin meningkat, gitu. Ya, karena peradaban yang meningkat itu membuat orang untuk lebih lebih edukatif gitu ya, lebih berpendidikan gitu ya, lebih mengetahui norma-norma yang baik gitu memperlakukan sesamanya. Itu kan begitu, ya kan? Nah, betul nggak teman-teman? Ya, saudara kalau ketemu dengan orang-orang yang lebih berpendidikan itu lebih tahu gitu cara untuk apa? eh, cara untuk merespon, merespons ya tindakan-tindakan kita gitu. Dia lebih tahu kan, gitu. Kalau saudara ketemu dengan orang yang punya pendidikan keluarga yang baik, pendidikan masyarakat yang baik, atau tingkat pendidikan di institusi yang baik, gitu. Selalu dia tutup dengan apa pertemuan itu dengan terima kasih, gitu ya. Kapan kita ketemu lagi kan gitu. Kan ada itu, ya. Ada kita kita jumpai seperti itu. Tetapi apakah di balik kata-kata itu ada yang bersayap, ada yang eh, istilahnya klise gitu, dibuat-buat gitu, manis di mulut, ada nggak? Gitu. Memuliakan bibirnya dengan apa? Memuliakan aku dengan bibirnya, tapi dalam hatinya, wah, ya, oh tidak kelihatan itu, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah, Wahyu 21 ayat 27 bilang, yang najis tidak masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Saudara, kata yang najis di situ itu bukan eh, menunjuk kepada menunjuk kepada satu keadaan fisik yang kelihatan, bukan. Yang najis di situ merujuk pada hal yang tidak kelihatan, ya, sampai kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, kan? Nggak ada yang tersembunyi. Teman-teman, malam hari ini itu saya akan menjelaskan tema yang saya kasih judul itu sukacita yang sempurna. Gitu. Sukacita yang sempurna. Kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Malam hari ini tuh saya ingin bercerita mengenai sukacita yang sempurna. Yang tidak disandarkan pada hikmat manusia. Yang tidak disandarkan pada nilai-nilai kebaikan. Tetapi bersandar pada satu teladan. Satu teladan. Satu success story. Satu cerita yang sudah berhasil. Yang sudah tercapai. Yang sudah selesai. Gitu. Dan itu disandarkan pada satu hal yang bukan yang dari manusia. Gitu. Bukan buatan manusia. Gitu. Tapi uh, berasal dari mana kesempurnaan itu sendiri berasal. Itu dari mana kesempurnaan itu sendiri berasal. Dan itu tidak mungkin dari manusia kan? Tidak seorang pun baik, semua menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak, tidak gitu. Ya, segala kecenderungan hati manusia itu berbuahkan kejahatan semata-mata. Gitu. Kalau saudara tambah ayat-ayat yang lain, gitu, bahkan sejak di dalam kandungan, sejak kecil, gitu. Nah, mari kita maju selangkah nih, teman-teman. Mari kita maju selangkah. Pak, tapi kalau orang sudah tidak berbuat jahat, gitu, artinya tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, gitu, ya, tidak berzina, gitu. Dia kan sudah berbuat baik, gitu. Mari kita coba uh, pakai gitu ya
percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Yahudi kan yang taat kepada Taurat. Kita bisa tahu kan bahwa dia sungguh-sungguh taat kepada Taurat. Itu memberikan kita gambaran loh bahwa ada orang yang bisa, ada orang yang bisa sampai kepada melakukan hal-hal yang baik gitu. Menurut menurut standar yang di yang diturunkan oleh Yahweh, oleh Yehova gitu. Ada loh. Kemana orang itu akan kembali itu kepada rumahnya Bapa kan gitu. Ada orang yang bisa. Itu percakapan itu satu-satunya di dalam Alkitab yang memberikan kita gambaran. Perintah Allah itu bisa membawa orang kepada kebaikan. Bisa, ya kan? Dia menjadi baik. Nah, tetapi berujung di mana itu, saudara? Nilai-nilai kebaikan itu. Kita semua tahu itu. Kita berusaha untuk berbuat baik, tapi ujungnya kepada kefanaan, kehampaan. Dia itu sementara gitu. Dia itu berbatas waktu. Untuk itulah eh, seorang muda yang kaya, seorang Yahudi yang taat sama Taurat ini, itu ingin lebih daripada itu. Ingin lebih dari tidak hanya di sini gitu. Ya kan? Dia ingin yang kekal. Dia ingin yang kekal. Dan kekekalan itu dia memberi dia kasih judul gitu. Hidup yang kekal gitu. Aku ingin di dalam kekekalan, yaitu hidup itu yang kekal. Bagaimana caranya? Itu kita bisa lihat. Ada gambaran di mana jauh di dalam hatinya, itu dia merindukan satu keadaan yang lebih dari hanya sekedar kalau baik-baik saja di sini kan kadang-kadang orang sudah bilang saya cukup berbahagia, saya tidak sedang dalam keadaan yang tidak baik gitu. Saya sedang baik-baik aja. Saya nggak perlu yang lain gitu, ya. Itu keluar di mulut itu, lips service. Dia dia perkatakan itu di mulut. Saya baik-baik saja. Dalamnya hati siapa yang tahu? Dalamnya samudra siapa yang tahu? Orang Yahudi yang memiliki standar kehidupan ini sejak kecilnya. Aku telah melakukan sejak kecil, sejak muda dia bilang, sejak muda. Gitu. Dia dia yang memberikan pencerahan kepada orang-orang bahwa dia tetap mencari yang kekal gitu. Bukan hanya yang di sini yang sementara. Kan di sini kan kadang-kadang kita ya di sini itu seolah-olah sudah menemukan ujung dari kehidupan kita kan. Kadang-kadang gitu. Ya. Dan kita kadang-kadang membuat targetnya itu ya 2-3 langkah ke depan gitu. Kita bilang kalau saya sudah bisa ya, bisa menikmati fasilitas. Misalnya nih, kalau saya sudah punya kendaraan ya. Kalau saya sudah punya rumah, kalau saya sudah sampai pada tingkat tertentu, saya sudah jadi manajer atau saya sudah menjadi direktur gitu. Atau saya sudah menjadi eh, gembala jemaat gitu, atau kalau saya sudah menjadi pemimpin pujian gitu, kan kita mencoba itu untuk menentukan satu target gitu kan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang teman-teman, ada orang ketika sampai di situ itu comfort zone-nya gitu, itu dia udah merasa nyaman di situ titiknya. Hal yang kelihatan, hal yang di sini di bumi ini ya, pencapaiannya itu dia lihat sebagai sudah seperti ujung gitu. Sudah seperti ujung. Dan kalaupun ada langit di atas langit
Misalnya, sudah jadi direktur, kemudian dia bilang, aku ingin jadi direktur beberapa perusahaan. Gitu. Aku ingin menjadi owner dari satu perusahaan. Atau kalau misalnya nih ya, sudah punya rumah yang luasnya 200 meter, kemudian dia pengen yang 500 meter. Wah, ya. Kemudian dia pengen yang apa atau 1000 meter gitu. Udah punya kendaraan yang roda 2, pingin roda 4, kemudian dia ingin yang lebih baik lagi dari roda 4 itu, ya. Sifatnya sekalipun demikian, ya, sekalipun dia ingin ada target-target eh, yang di atas dari pencapaiannya dia, tetap ada di sini, ya, di bumi ini, gitu. Coba saudara bayangkan itu, ya. Coba saudara dan saya renungkan itu. Dan itu kita bisa, saudara, dan itu kita bisa bawa kepada apa? Kepada satu perbandingan yang yang jelas gitu ya, dengan percakapan uh, seorang Yahudi ya yang sejak mudanya sudah taat pada Taurat dengan Yesus. Itu penting sekali. Karena rupanya di situ ada respon yang Yesus uh, secara langsung perhadapkan gitu kepada kehidupan yang seperti itu. Sebelum saya melangkah maju nih ya teman-teman ya, saya ulang ya. Di kehidupan kita di dunia ini, gitu, di kehidupan kita di dunia ini, itu ada standar-standar moral ya yang terserap ya oleh eh, manusia-manusia ya, oleh kumpulan manusia di dalam masyarakat itu, di dalam kehidupan sosial yang membuat orang-orang itu semakin beradab gitu, memiliki norma kebaikan ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa jauh di dalam sikap orang, jauh di dalam tersembunyi di dalam sikapnya orang yang katanya baik, itu ada penyelewengan gitu. Ada penyimpangan gitu. Ada sesuatu yang tersimpan gitu. Dan itu yang disebut di dalam Kejadian 6 ayat 5 ya, Roma pasal 3 ayat 11 12 gitu. Rupanya betul tidak ada yang baik. Itu kehidupan yang tidak diterangi oleh perintah-perintah Allah itu. Ya. Itu kehidupan yang out from nowhere. Dari mana aja. Ya, saudara ketemu dengan orang baik harus orang Kristen enggak? Tidak kan? Yang kita sebut baik secara hikmat manusia itu enggak kan? Ada. Tetapi saudara, ketika kita melangkah setingkat di atas, yaitu nilai-nilai kebaikan yang proven loh ya. Artinya sudah terbukti Yesus katakan ini baik ini. Itu adalah orang Yahudi yang taat Taurat. Ya. Semua itu telah kulakukan masa mudaku tuh. Ya. Jadi hal ini tuh menjadi sesuatu yang benar-benar kita perlu pelajari. Ada hal yang tersimpan di sini. Ya. Saya nggak mau bergerak maju dulu dari situ ya, karena gini nih teman-teman. Ini kalau kita nggak clear ini, kita tuh mikir begini nih. Saya ikut Yesus kemudian kalau saya sudah berbuat baik, itu tanda saya sudah ikut Yesus. Itu salah besar. Ya kan? Karena rupanya nggak harus ikut Yesus untuk berbuat baik. Ya nggak? Nggak perlu ikut Yesus untuk berbuat baik. Sebelum Yesus datang, orang-orang Yahudi sudah taat sama Taurat. Taat sama perintah-perintah Allah. Dan ujian yang kita bisa lihat di dalam uh, uh, Alkitab adalah ketika Yesus menguji seseorang.
yang telah melakukannya, gitu. Dan kalau saudara baca Matius pasal 5 ayat yang ke-19, itu orang-orang yang melakukan entah itu tidak sempurna dalam melakukan Taurat atau sempurna dalam melakukan Taurat, mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu jelas kan? Kita bisa tahu itu. Jadi saya ulang nih teman-teman ya. Matius pasal 5 ayat 19 itu berkata bahwa menjelaskan bahwa orang yang melakukan Taurat itu dengan sempurna, ya, dan yang tidak melakukannya dengan sempurna itu sama-sama mendapat bagian dalam kerajaan surga. Sama-sama mendapat bagian, hanya tempatnya aja yang berbeda. Ada yang tempat paling rendah dan ada yang tempat tinggi dalam kerajaan surga. Gitu. Melakukannya dengan sempurna dan itu kira-kira betul nggak? Pasti betul. Karena apa? Karena perintah-perintah itu kan berasal dari Yahweh, ya. Itu berasal dari Yahweh kan? Berasal dari Elohim Yahweh, ya. Dan siapa yang memiliki surga, saudara? Hmm? Siapa yang memiliki surga? Bapak. Siapa Bapak. siapa Bapa itu? Yahweh. Elohim Yahweh. Yahweh. Yahweh Elohim. Elohim Yahweh. Namanya Yahweh, ya. Bapa itu sang pemilik itu dialah Elohim Yahweh itu. Hmm? Bisa kedengaran ya? Bagus. Di saya baru kedengaran. Oh iya, tadi agak break ya. Oke. Eh, di dua bagian ayat. Kejadian Kejadian 3 ayat 15 sambil sambil kita belajar ya. Kejadian 3 ayat 15. Ada yang bisa baca? Kejadian 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Sorry, perempuan. Keluaran. Kok tiba-tiba? Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun.
Jadi itulah namaku, ya. Itulah namaku. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Oke, teman-teman perhatiin dua ayat itu kan. Jadi dalam bahasa aslinya itu untuk Yesaya 42 ayat 8 kan di Alkitab teman-teman kan tulisannya huruf besar Tuhan semua ya. Besar semua. Nah, Huruf kapital semua. ya itu Yod He Vav He atau Yahweh, ya. Yod He Vav He, YHWH. Itulah namaku, gitu. Jadi Yanti yang sering Elohim Yahweh, gitu. Emang itu namaku, ya. Ini spill dikit ya, spill ya. Kita spill dikit nih, saudara. Ya. Itu Yesaya 42 ayat 8 katakan, aku ini Yahweh. Itulah namaku. Oke. Nah, siapa itu? Nah, itu di Keluaran 3 ayat 15 kan dikatakan Tuhan Yahweh, ya. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Oke. Ya. Jadi di Yesaya 42 ayat 8 itu jelas kan? Akulah Yahweh, ya. Itulah namaku. Nah, ini siapa? Oh, dijelaskan di Keluaran 3 ayat 15, ya. Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Nah, dari mana tahu kalau Bapa itu adalah Yahweh? Yohanes 8 ayat 54. Yohanes 8 ayat 54, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Coba baca kalimat terakhir setelah titik. Bapakulah. Bapakulah yang memuliakan aku, tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Jadi Yesus yang ngomong. Bapakku, ya Bapak yang kita bilang. Bapakulah. Tapi ini bapaknya Yesus sama bapaknya kita sama nggak sih? Hmm? Coba lihat Yohanes 20 ayat, harus lengkap dulu ya. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, Hmm? janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, Ya, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. oke. Jadi Yesus yang bilang ya, apa katanya? Bapakku, Dan Bapamu. Bapamu. Bapakku, Bapamu. Nah, jadi waktu Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 54, Bapakku, berarti sama-sama Bapak yang saudara dan saya bilang Bapakku. Oke, clear ya? Harus ada, harus kelihatan sistematikanya, ya, gitu ya, gitu. Nah, ya, tapi ayat yang paling penting itu loh, saudara, adalah yang di Yohanes 8 ayat 54, ya.
di situ dikatakan Bapakku yang memuliakan aku itu adalah tentang siapa kamu berkata dia adalah Elohim kami. Gitu. Jadi orang Yahudi itu bercakap-cakap dengan Yesus kan. Yohanes pasal 8 itu kan terkenal itu, ya. Terkenal sekali itu ketika orang Yahudi itu tidak percaya sama Yesus. Dia bilang kami perlu di dalam, ya, kami tidak percaya dengan kesaksianmu gitu, ya kan? Percaya dengan kesaksianmu. Nah, orang Yahudi itu harus lebih dari dua saksi kan? Harus lebih dari dua saksi. Jadi dia jelaskan gitu. Nah, kemudian di ayat 54 itu dia bilang gitu. Aku yang memuliakan aku itu, Bapak itu, tentang siapa kamu berkata dialah Elohim kami gitu. Dialah Elohim kami, dialah Allah kami. Ya. Siapa yang agak geli di sini kalau kita ngomong Elohim? Nggak apa-apa ya. Elohim itu bahasa Ibrani dari Allah ya. Gitu ya. Elohim ya. Dialah Elohim kami gitu. Nah, rupanya itu nyambung dengan Keluaran 3 ayat 15. Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Namanya ada di Yesaya 42 ayat 8. Ya. YHWH, ya, Yahweh, ya. Jadi ketika Yesus berdoa Bapa kami yang ada di surga, berarti Bapa ini namanya siapa? Yahweh. Yahweh. Kan gitu. Namanya Yahweh. Gitu. Jelas gitu kan? Nah, coba mulai saudara sekarang ya, membiasakan diri dengan itu ya. Itu lebih bagus gitu. Oh, nama Bapa itu Yahweh. Yod He Vav He. Saudara kalau tahu tulisan Yod He Vav He itu ya, itu kalau kita balik itu agak-agak ngeri loh saudara. Kalau kita balik itu tulisannya jadi Allah. Jadi jadi bisa bisa menimbulkan sesuatu yang agak agak ini ya, agak agak kontradiktif gitu. Daripada menyebut ALLAH gitu ya. Mungkin bagus ditampilkan itunya, Pak. Ibraninya Tapi supaya mereka lihat. jangan fokus ke situ dulu ya. Oh, Nanti punya persepsi yang ini ya. Jadi yang miliki surga itu, saudara tahu ya, miliki surga itu Bapa dan namanya. Jadi Bapa itu bukan nih contoh nih ya. Ini penting juga nih. Ada berapa nama Yuli di kampus kamu, Yuli? Cuman satu? Ya, Lebih satu lebih sih. dari Oh, cuman satu. Kalau di, Hah? kalau Cuman di saya ada satu saya. kenapa? Lebih dari satu. Kalau setahu saya di Prodi nama Yuli satu so. Oh ya, nggak bisa dijadiin contoh. Yanti, ada berapa nama Yanti di Kupang atau di yang kamu tahu? Kalau di asrama ada 5. Oh, oke, itu bagus. Wah, asrama mana maksudnya? Maksudnya di asrama Elsada yang di sini. Di sini. Waduh, bahaya sekali kalau kita kirim ke Yanti. Kirim sesuatu ke. Iya, jadi biasa Yanti Olang, ada Yanti Ima, ada Yanti ya banyak. Oh, oke. Iya, iya, iya. Harus Polang Yanti lah ya. ya, Polang Pastor Yanti. Lepri harus tahu itu. Oh. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi kalau 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 kita sampai nih ya, kalau sampai kita eh, namanya itu nggak spesifik, kan kira-kira gimana itu? Nah, kan jadi kalau yang punya surga itu bilang Yahweh itu namaku,
gitu. Yahweh itu namaku. Terus kita berdoa gitu. Yahweh itu namaku. Saya kasih kira-kira ini dulu ya. Jadi kita harus tahu tuh ada namanya gitu. Nah, jadi jangankan itu di tempat Yanti aja ada 5 orang nama Yanti. Kebayang kalau saya nggak nyebut Yanti Olang gitu. Oke, gitu kira-kira ya. Jadi nama itu jadi penting untuk apa? Menjadi alamat kemana kita apa menyampaikan sesuatu atau berbicara gitu ya. Atau dalam hal ini ya tujuan akhir gitu ya. Nah ya, jadi yang punya surga itu rupanya punya nama gitu. Jadi kalau Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 1 ayat 2 kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, di rumah Yahweh banyak tempat tinggal gitu ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, di awal tadi pastor udah bilang ya, kita ini sebenarnya kerinduannya tuh apa gitu ya. Apakah kita hanya ingin lari dari kenyataan? Apakah kita hanya ingin lari dari kenyataan atau kita memang memang atau kita memang rindu untuk satu tujuan gitu. Itu beda kan? Gitu. Kan kan ada orang yang pingin bilang kalau aku pingin pulang surga karena di sini tuh berat sekali hidupnya. Ya, gitu. Waduh, berat sekali. Sukar dan berat jalannya, Pak. Persis kayak lagu tuh. Gitu. Jadi pingin pulang aja gitu ke surga. Dia nggak tahu dengan berprinsip kayak gitu di surga juga ditolak. Kan berbahaya gitu kan. Pernah saudara lihat drama-drama begitu? Ya, dari rumahnya dia pergi, terus dia lari ke rumah omnya atau tantenya. Di rumah om dan tantenya, telepon mamanya, orang tuanya kan. Kenapa dia ini? Wah, rupanya dia itu di sini, dia itu barang-barang di rumah dia jual-jual semua. Tante sama ibu sama omnya nggak mau terima, dia bilang nanti barang saya yang dijual. Ya kan? Jadi kita harus memiliki motivasi yang benar gitu. Bukan hanya ingin pergi dari sini untuk apa? Untuk eh, apa? Untuk meninggalkan kan kenyataan hidup di sini gitu ya. Tetapi kita harus memiliki motivasi yang benar yaitu apa? Memang punya kerinduan gitu. Nah, saudara, kerinduan ini itu harus dibangun dari hari ke hari. Itu sangat penting. Nah, kalau kita balik ya ke narasi yang saya sampaikan di awal tadi, gitu, ya, bahwa eh, ada banyak manusia yang hanya mencari kehidupan yang berakhir dengan kesementaraan di sini, yaitu nilai-nilai kebaikan itu yang dianggap baik, ya. Kalau segala sesuatunya itu ada jadi baik kan gitu. Kalau itu ada kemudian dia bisa kemudian bersosialisasi dengan orang lain itu baik gitu. Tapi di sini, gitu, hanya di sini. Itu motivasinya terbatas sampai di sini. Nggak akan sampai ke tempat yang lain, yang lebih dari kehidupan di sini. Emang kenapa, Pak? Orang mati kan gitu. Kan seseorang setua-tuanya gitu ya, 80-90 tahun, dia pasti selesai kan gitu. Berakhir di sini kan gitu. Ya. Katanya eh, apa kebanggaannya ya, penderitaan ya. Dia pasti berakhir di sini gitu. Nah, kalau motivasi kita hanya sejauh itu, maka dia akan berakhir di sini. Nah, mari kita telah lebih jauh. Bagaimana, Pak, kalau kita bawa ke nilai-nilai spiritual? Gitu? Ya, seperti orang Yahudi. Seperti saya bilang tadi, Matius 5 ayat 19 katakan, orang yang orang Yahudi, orang yang tunduk pada Taurat secara sempurna atau bahkan tidak sempurna, itu tetap dapat bagian di dalam kerajaan surga. Nah, apakah itu? Ya,
Apakah benar-benar hanya pingin ke surga gitu? Ya, hanya pingin masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus katakan, aku mau supaya di mana aku berada, itu kamu berada. Nah, Yesus ada di mana? Yesus berada di mana? Rumah Bapak. Di, Di di rumah Bapaknya, ya. Ya, di rumah Bapaknya kan Yohanes 14 ya. Ya, aku membawa kamu ke tempatku. Tempatnya dia di mana? Ya, di rumah Bapaknya. Nah, rumah Bapaknya namanya apa? Yerusalem baru. Yerusalem surgawi, ya. Yerusalem yang baru, ya. Itu namanya, itu jelas clear gitu. Jadi apakah orang yang melakukan hukum-hukum Taurat yang membuat dia menjadi orang baik itu dapat sampai ke Yerusalem baru? Coba teman-teman jawab. Hmm? Belum tentu sampai ke Yerusalem baru. Iya, tidak sampai ke Yerusalem baru. Nah, coba kita lihat apa responnya Yesus kepada orang Yahudi yang sempurna melakukan Taurat. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, jadi nggak sempurna kan? Dia nggak sempurna. Jika engkau hendak sempurna, pergi, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ini teman-teman, jual segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, ada nggak orang dunia yang melakukannya? Banyak, banyak aksi sosial, kan? Banyak. Jadi poinnya di situ nggak? Bukan. Cuman Yesus mau membuat supaya paling tidak dia tidak terikat sama hal-hal itu dari keadaan kehidupannya dia, gitu. Kan? Kemana Yesus mau membawanya? Mulai dari kalimat pengantar ini, engkau akan beroleh harta di surga. Engkau akan beroleh harta di surga. Terus kelanjutannya gimana? Yesus bilang, kalau kau hendak sempurna, jangan lupa nih saudara. Sebenarnya kalimat terakhirnya yang ini. Datanglah kemari dan ikutlah. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas 18 ayat 22, lebih jelas. Lebih jelas. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Coba bayangkan. Jadi dia udah bilang orang apa? Orang Yahudi ini ya, itu bilang aku telah melakukannya sejak masa mudaku gitu. Tapi Yesus bilang begini, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Sama pernyataannya. Ditutup dengan kata datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita lihat satu ayat lagi. Serupa, Markus 10 ayat 21. Berbeda, statementnya berbeda. Tetapi Yesus memandang dia, kalau saudara perhatikan kalimat pengantarnya, dan menaruh kasih kepadanya. Saudara bayangkan nggak? Jadi dia sudah dengan apa? Dengan sempurna melakukan hukum Taurat, ya, sempurna melakukan hukum Taurat kan? Tapi Yesus menaruh kasih. Kira-kira kenapa Yesus menaruh kasih kepadanya? Gitu, ya. Itu pasti ada hal yang tersembunyi di dalamnya, gitu. Dan kalau mau ditafsirkan, mau ditafsirkan jauh lebih sampai ke ujung, itu sebenarnya pasti ketemu dengan kata, kamu belum sempurna. Kamu belum dapat menikmati kemuliaan yang disediakan. Kemuliaan yang sebenarnya Yahweh itu mau supaya ada di dalam setiap anak-anaknya Yahweh gitu. Satu lagi yang kurang, dia menaruh belas kasih kepada dia. Terus dia bilang begini kan, hanya satu lagi kekuranganmu. Jadi jelas ya saudara ya. Jadi lihat hal-hal yang apa, kalimat-kalimat atau frasa yang saya kuningkan ya. Jika engkau hendak sempurna. Dalam Injil yang lain dikatakan masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Di dalam Injil Markus dikatakan hanya satu lagi kekurangan.
Dan itu Yesus berkata, Yesus itu menaruh kasih gitu kepadanya. Tetapi kata kuncinya dikatakan datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini kenapa ya, Saudara, Yesus berkata di Matius pasal 5 begini. Kalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar, tidak memiliki standar yang lebih ya daripada hidup keagamaan ahli Taurat itu tadi yang dikasih respon itu, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kamu tidak lebih, karena ini orang-orang yang dipilih kan melakukan hukum Taurat, makanya di ayat 19 itu mereka itu masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau tidak lebih benar dari itu, kamu gitu ya, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu. Nah, disimpulkan di kitab Ibrani nih teman-teman ya. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ya. Sebab hukum Taurat tidak membawa sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Jadi ada kan ininya. Nah, maka Yesus eh, simpulkan ya di ayat 48 Matius pasal 5 itu ya, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Teman-teman tangkap nggak apa yang saya ingin sampaikan? Hah? Jadi dari standar norma kehidupan dunia yang kita bisa lihat, ya mungkin baik dan kesannya baik dan kita mendapati baik, tetapi jauh di dalam hati siapa yang tahu, ya kan? Kalau kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi, ketika norma itu diukurkan dengan hukum Taurat, rupanya nilai kebaikannya pun Yesus bilang satu lagi yang kurang, kan gitu kan? Satu lagi yang kurang, atau hanya satu lagi kekurangan, dan Tuhan memberi belas kasih kepada orang itu. Ya, Yesus berkata di ayat yang ke berapa? 21 ya, Matius pasal 19. Jikalau engkau hendak sempurna, gitu. Jadi memang ada standar mengenai sempurna. Nah, saya ingin membawa kita ke bacaan kita minggu lalu nih, teman-teman. Ibrani pasal berapa? 12 ya. Ibrani pasal 12 ayat ke 18. ya ke 22 ya sampai 24. Tapi coba kita baca dari ayat yang ke-18. Nih. Ini membuat satu satu dikotomi, satu dikotomi. Jadi satu kontras nih. Ayat 18-nya sama ayat 22. Lihat ya, kalimat pertamanya. Sebab kamu tidak datang. Nah, di bawahnya dibilang apa? Tetapi kamu sudah datang. Lihat nggak? Teman-teman kalau mau baca ayat 18 sampai 24 ini gitu. Sebab kamu tidak datang nantinya, tetapi kamu sudah datang, gitu ya. Oke? Itu saudara harus tangkap dari situ. Jadi gini. Jangan sampai kesadaran rohani kita itu adalah sampai hanya kepada eh, kesadaran di dalam jiwa gitu. Jangan sampai hanya sampai pada kesadaran di dalam jiwa, karena ya manusia tuh punya jiwa, jiwanya itu eh, memanifestasikan karakter. Motivator-motivator bisa mempengaruhi jiwanya orang. Kata-kata motivasi itu bisa membuat orang moodnya jadi berubah, gitu. Moodnya jadi berubah. Beberapa pendeta itu adalah motivator-motivator, ya. Sampai ada pendeta yang bilang, kamu tidak perlu baca Alkitab, cukup ikut saya kan. Saudara pernah dengar ya? Pasti sering pernah dengar ya di YouTube.
Saudara nggak perlu baca Alkitab katanya. Gitu. Nggak harus baca Alkitab. Itu ngeri-ngeri sedap itu ya. Nah, dia nggak tahu bahwa dari perkataan-perkataan yang dinafaskan oleh Allah, itu kalau saudara baca 2 Timotius 3 ayat 16 itu, 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya, itu kan kata diilhamkan itu dari kata uh, theopneumos, ya, itu uh, nafasnya theos, gitu, dinafaskan Allah. Jadi orang kalau baca Alkitab, gitu, kalau baca Alkitab, dia sedang membaca perkataan-perkataan yang diilhamkan oleh Allah, gitu, yang diilhamkan oleh Allah. Apakah dia bisa mengerti? Oh, buktinya orang Yahudi banyak yang tidak mengerti, gitu. Makanya ada Roh Kudus, gitu, ya. Roh Kudus. Roh Kudus ini akan membawa mereka ke dalam. Roh Kudus ini akan mengajar, gitu, mengajar, ya. Nah, teman-teman, jadi eh, kalau kita baca Alkitab, kita harus memiliki, eh, kita harus ditolong oleh Roh Kudus untuk diajar oleh Roh Kudus. Jadi ketika saya baca ayat ini, saya kasih saudara satu perspektif itu. Nih ya. Ini di ayat 18 sampai 21 ini nih, bicara mengenai keturunannya, sorry. Ini bicara mengenai orang-orang yang Musa, ya. Musa bawa kepada Allah. Nih, ya. Ini orang-orang yang Musa bawa kepada Allah, menghadap Allah. Nah, ini disimpulkan di kitab Ibrani begini nih. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala. Fisik kan? Kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengar memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Jadi ketakutan kan? Kegelapan, kekelaman, angin badai. Sebab mereka tidak dapat mendengar perintah ini. Ya. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Makanya waktu itu Yahweh berpesan kan kepada Musa, ya, jangan ada yang menyentuh kan sebelum diperintahkan untuk mendekat. Menakutkan gitu, menakutkan. Gini loh teman-teman, ya. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gitu. Jadi seperti kita ini nih, seperti kita di sekolah kan? Seperti kita di sekolah. Saudara bayangkan nggak hari pertama masuk sekolah gitu. Itu rasa was-was gitu, ya. Belum kenal siapa-siapa gitu kan, atau kenal hanya terbatas gitu. Kita belum tahu aturannya gimana gitu. Hati itu masih dak-dikduk gitu kan, masuk di kelas. Kira-kira gini nih, ya. Tunggu perintahnya apa gitu. Karena nggak kenal. Guys, tanda kenal. Nggak kenal, nggak punya relationship, nggak punya hubungan sama orang yang ada di situ dan sama guru yang ada di situ. Atau sama orang yang ada di situ atau sama instruktur yang ada di situ. Nggak punya, belum kenal. Ini kelihatannya seperti itu. Ini, ya. Bahkan Musa, saudara, Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Nah, di ayat 22 dibalik cerita itu. Saudara, tentu saja di antara bagian pertama ini, 18 sampai 21, ayat 18 sampai 21, dan 22 sampai 24, ini ada sesuatu yang terjadi gitu. Sehingga tiba-tiba muncul ayat 22, tetapi kamu sudah datang gitu. Ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, katanya apa? Suatu kumpulan yang meriah. Di dalam bahasa aslinya, saudara ya, satu kumpulan yang meriah ini itu sebenarnya dijadiin fokus bahwa
ini itu bukan hal-hal yang menakutkan lagi gitu. Ini hal-hal yang membuat orang bersukacita gitu kepada kumpulan yang meriah. Nah, dijelaskan. Itu adalah kepada jemaat anak-anak sulung, ya, yang namanya terdaftar di surga, ya, kepada Allah yang menghakimi semua orang. Artinya apa? Yang sampai ke sini itu persis yang disebut di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Betapa suci dan salehnya kamu. Gitu. Betapa suci dan nanti minggu depan saya akan jelaskan itu, teman-teman. Kata saleh di situ, ya. Kata saleh di situ itu adalah kata benda, tetapi kata kerjanya itu, ya, kata kerjanya itu pakai kata beribadah. Eusebeia. Nah, di situ dipakai kata eusebus, ya. Eusebus. Nah, jadi orang-orang yang sudah dipisahkan, orang-orang yang hasil dari kamu datang kepada Allah yang menghakimi, kepada Allah yang menghakimi semua orang, Allah yang tidak sembarangan. Gitu. Saudara tahu kan bahwa penghakiman itu sudah mulai sejak sekarang dan dimulai dari rumah Tuhan. Gitu. Jadi penampian itu sudah mulai, gitu. Sudah sejak sekarang ini, ya. Dikatakan sejak dunia dijadikan. Nah, jadi ada orang yang kadang-kadang nangkapnya sebelum dunia dijadikan, bukan, kata-katanya kan sejak dunia dijadikan. Artinya sejak dunia ini ada, gitu kan. Gitu. Itu sudah mulai penampian itu, ya. Nah, jadi kamu datang kepada Allah yang menghakimi semua orang. Jadi tidak akan ada orang yang datang ke sini kalau belum dihakimi. Gitu loh maksudnya. Gitu, ya. Nah, nyambung dengan 2 Korintus pasal 3 itu. Ayat 12 ya, kalau nggak salah ya. Ya, dia katakan bahwa betapa suci dan salehnya kamu harus Ayat 11. Ayat 11 ya. Tetapi betapa suci kalau segala sesuatunya itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kamu hidup. Kamu hidup kan? Berarti kamu saleh. Kamu saleh. Kamu berarti apa? Kamu beribadah. Eusebia. Kamu beribadah. Nanti kita akan bahas itu. Kamu beribadah. Kamu beribadah itu godliness kan? Gitu. Kamu memisahkan dan dikatakan ya, saudara, orang yang beribadah kepada Tuhan itu di dalam, orang yang beribadah kepada Kristus itu pasti tidak luput dari apa? Dari aniaya, gitu, dari penderitaan. Nah, pasti nyambung nanti ke sana. Jadi di sini dikatakan ya, teman-teman, kumpulan yang meriah itu adalah jemaat anak-anak sulung. Namanya terdaftar di surga kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada apa? Roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi orang yang sampai ke Yerusalem surgawi itu adalah rohnya sempurna. Bukan hanya jiwanya yang mengalami pembaharuan. Rohnya sempurna. Saudara dan saya tahu ya, di dalam kita ada berapa roh, saudara? Ada 1 atau 2? Ada 2. Oke, ya. Ada 2 ya. Gitu. Ada roh manusia ya, dan ada rohnya Allah. Gitu. Makanya di mana itu, Pak? Di mana ya? Dikatakan bahwa dan roh kita bersama-sama dengan roh Allah itu bersama-sama kan? Berkata ya Aba, ya Bapa, ya. Makanya tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, gitu ya, adalah Adonai kalau apa? Kalau bukan roh Allah. Kalau bukan roh Allah yang berkata-kata, ya.
yang berkata-kata di dalam dirinya, ya. Oke. Jadi rupanya standar untuk sampai ke kota Allah Yerusalem surgawi itu adalah ada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini jemaat anak-anak sulung itu sama, ya. Bicara mengenai mereka yang telah menerima karunia sulung roh, ya. Tetapi tidak mungkin kalau mereka rohnya belum menjadi sempurna, ya. Nah, saudara bisa kemudian sambungkan nih dengan kenapa Yesus berkata, kalau engkau hendak sempurna, gitu, datang dan ikutlah aku. Haruslah kamu sempurna, gitu. Karena memang apa? Karena Yerusalem baru itu adalah gambaran kesempurnaan. Itu adalah lukisan dari kesempurnaan itu. Yerusalem surgawi itu adalah lukisan kesempurnaan dari kemuliaan Allah itu. Jadi saudara kan kalau kita membahas, oh sempurna itu seperti apa? Oh kita bisa bahas dari perspektif yang lain. Ya, itu yang mungkin saya jelaskan minggu depannya, bicara mengenai bagaimana Yesus menjadi sempurna. Tapi paling tidak kita harus tahu, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa enggak keterlaluan ini? Kan gitu. Gambarannya ada bahwa rupanya Bapamu yang di surga itu gambarannya adalah tempatnya itu Yerusalem surgawi, ya. Dan itu dikatakan penuh dengan kemuliaan. Itulah gambaran dari lukisan dari kesempurnaan dari kemuliaan itu, ya. Nah, kita tujuannya kemana? Proyeksinya kemana? Kita tujuan hidupnya kemana? Ya, nggak ada tujuan lain, kan? Tujuannya ke rumahnya Bapa, kan? Ke rumahnya Bapa, dan Bapa itu ada di Yerusalem surgawi. Itulah gambaran dari kesempurnaan itu, yaitu kemuliaan Bapa surgawi. Jadi saudara, kalau saudara membaca ayat itu, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu sempurna di situ, itu adalah kemuliaannya. Adalah kemuliaannya. Oke? Itu dulu ya. Secara singkat gitu. Itu adalah kemuliaannya. Nah, saudara bisa baca nanti dalam beberapa ayat ya. Inilah lukisan kesempurnaan inilah lukisan dari kesempurnaan itu, yaitu apa? Kemuliaannya. Tapi itu digambarkan oleh Paulus, ya. Rupanya kemuliaan itu dikatakan apa? Mengatasi segala sesuatu. Nih, di dalam 2 Korintus 3. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Jadi ini rupanya ada kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Yang kedua, yang melebihi segala-galanya. Sebab penderitaan sekarang yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini gambaran kemuliaan yang ada di sini. Saudara bisa dijelaskan sama Paulus ya di dalam tulisan-tulisannya, di dalam kitab-kitabnya. Dia katanya kaya gitu. Katakannya betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dia itu akan dinyatakan. Pasti dinyatakan nanti. Ya. Roma 8 ayat 18, saudara juga bisa baca dalam Kolose pasal berapa? 3 ayat yang keempat ya. Kemuliaan yang akan dinyatakan itu kelak nanti. Nah, kemuliaan yang akan dinyatakan ini pasti memiliki memiliki hal yang dapat kita alami kan sekarang ini. Itu yang digambarkan Paulus di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16 ya. Kota itu diterangi pancaran cahaya Allah, cahaya kemuliaan. Paulus memakai terminologi serupa saat berbicara tentang anak-anak Allah yang hidup dalam angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Paulus memuji jemaat di Filipi ketika dia berkata bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
di ayat yang ke-14 sampai 16 ya, Filipi pasal 2. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, sebab supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Nah, ini kita di sini nih. Ini orang-orang yang menuju kesempurnaan ini. Anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu dikatakan ini, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus. Ada hari Tuhan, saudara ya, ada harinya Adonai, ada harinya Kristus nih, Kristus ya. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, kata jadi sempurna itu dikaitkan sekali dengan kata tidak bercela, tidak bernoda, dan tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Di dalam itu tergantung, saudara, ya saya kasih pengantar dulu nih ya, pengantar. Ini kita akan ke situ tuh, bahas itu. Tapi saya tuh ini nih, saya nggak mau saudara lenyap di dalam. Tiba-tiba ketika kita membicarakan mengenai daftarnya, tiba-tiba seperti orang baik. Hanya seperti orang-orang baik gitu. Orang-orang baik kebanyakan. Ini coba bayangkan kan. Ini kan ketika kita nanti, ini saudara-saudara ingat nih kata-kata ini ya. Ketika kita nanti masuk ke dalam hal-hal, oh rupanya cuman daftar yang sama ya, yaitu daftar-daftar melakukan hal-hal yang baik gitu. Jawabannya tidak. Bedanya ada di mana? Bedanya ada di motivasinya. Apakah motivasinya untuk melekat kepada daftar perbuatan-perbuatan baik, atau motivasinya kepada satu kerinduan untuk bertemu dengan sang pemberi daftar-daftar nilai-nilai baik ini gitu. Beda kan? Gitu. Nah, itu perbedaannya di situ, ya. Kerinduan itu, harapan itu akan membuat perbedaan di dalam apa? Di dalam apa? Di dalam mengejar gitu. Di dalam mengejar, ya, di dalam mengejar, Paulus pakai kata berlari-lari dan berlomba gitu. Gitu. Di sini dikatakan ya, tidak percuma berlomba gitu. Tidak percuma bersusah-susah gitu. Karena apa? Ada motivasi kerinduan yang sangat itu gitu, ya. Oke. Ini tinggal 2 menit ya. Ini ya. Nah, itu juga yang digambarkan oleh Yohanes ya, dengan cahaya gemilang mengenai kemuliaan itu, ya, mengenai kemuliaan itu. Dan di dalam ayat-ayat di dalam perjanjian lama juga disebut hal itu, teman-teman. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar gitu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ya. Saya simpulkan dulu untuk sementara ini, teman. Jadi, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, apa kesempurnaannya? Kemuliaan. Ya, kemuliaan. Ya. Dan ini itu bercahaya, dikatakan, dan kemuliaannya itu menerangi kota itu. Saya dan saudara itu dibawa pada perspektif dimensi yang sama. Paulus berbicara mengenai apa? Kamu itu seperti anak-anak Allah, ya, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia gitu. Ya. Terangmu itu merekah seperti fajar. Nah, kita sampai di situ dulu ya. Jadi ada hal yang pasti berbeda di situ, ya. Jangan pernah berhenti untuk berlomba, karena kamu akan lihat bahwa kamu tidak percuma bersusah-susah, tidak percuma untuk berlomba. Kenapa? Karena tujuannya jelas. Yerusalem surgawi. Bukan hanya ke langit baru, bumi baru. Bukan hanya masuk ke dalam kerajaan surga, karena langit baru dan bumi baru itu kerajaan surga. Di sini itu kerajaan surga. Tetapi kan di sini ini langit pertama, bumi pertama kan pasti akan lenyap. Ya kan? Jadi lautan api kan, gitu. 2 Petrus pasal 3 kan. Ini akan dibakar oleh api, langit akan hancur.
Kalau langit hancur, dia jadi api. Inilah jadi lautan api. Kan gitu. Akhirnya apa? Akan tersisa langit baru dan bumi yang baru. Itulah kerajaan surga, kan? Gitu. Itu langit baru. Dan mereka yang berbuat baik menurut standarnya Allah, menurut penghakimannya Allah, pasti masuk langit baru, bumi baru. Kan? Matius 5 ayat 19 kan? Yang melakukan sempurna hukum Taurat dan tidak melakukan dengan sempurna sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam langit baru, bumi yang baru. Kita bisa lihat kan, Yesus pernah bilang, duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Pasti mereka ada di langit baru, bumi baru. Tapi Yesus bilang, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku. Nah, tempatku itu adalah rumahnya Bapa. Rumahnya Bapa itu adalah Yerusalem surgawi. Ya, kita lanjut minggu depan ya. Itu Yerusalem surgawi. Bagaimana? Itu masih panjang itu ceritanya, teman-teman. Ya, itu akan itu firman-firman yang akan menghidupkan kita, ya, menggairahkan kita bahwa ini kita tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah, ya, karena ada Yerusalem surgawi, dikatakan satu kumpulan yang meriah, ya. Di sanalah segala apa, saudara? Engkau segala hal yang memuaskan, ya, memuaskan dahaga jiwamu itu ya, itu terpenuhi, ya, itu dipenuhkan, ya. Oke. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doanya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Meteraikan itu di dalam setiap hati kami supaya kami dapat dihidupkan olehnya. Dan di dalamnya kami boleh hidup. Di dalamnya kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Teruslah berbicara Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menolong kami, mengajar kami, supaya dapat membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Menyingkapkannya supaya berbuat 30, 60, 100 kali ganda. Supaya kami sampai pada satu tingkat pertumbuhan seperti kepenuhan Kristus anak tunggal. Terpujilah Engkau Bapa yang di surga. Terpujilah Engkau di tahta-Mu yang kudus yang kami agungkan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, teman.